Terima kasih telah mengklik video ini. Like dan subscribe channel ini ya. Banyak pelajaran bermanfaat mengenai bisnis yang perlu kamu ketahui. Oke, kali ini saya ingin memberikan opini saya terkait kerugian yang ditimbulkan dari investasi Binomo karena di iklannya disebutkan bahwa Binomo merupakan aplikasi investasi. Maka saya akan membahas dari sudut pandang investasi. Menurut saya, Binomo masuk dalam kategori investasi bodong. Adapun hal yang melatar belakanginya yaitu: pertama, iklan yang kontroversi. Mulai dari iklan pertamanya, sobat semua tahu bagaimana kontroversinya. Ditambah iklan rekomendasi dari YouTuber, yang jelas influencer dilarang merekomendasikan investasi yang diduga bodong. Tetapi di sini banyak pernyataan YouTuber yang jelas menyadari jika Binomo itu dilarang di Indonesia, tapi masih saja merekomendasikan bahkan mengajak secara terang-terangan. Jangan mudah percaya dari profil yang dikemas secara apik dan menarik dari sosial media Facebook, Instagram, atau YouTube. Anda harus waspada dan tetap lakukan cek melalui website resmi dan double cek perizinan usaha dan produk investasi. Jika Binomo memang termasuk investasi, tentunya ada dasar hukumnya. Sebaiknya Anda juga pahami siapa regulator yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi yang ditawarkan ke Anda. Hal ini penting guna berjaga-jaga jika sesuatu terjadi di masa mendatang. Jika Anda mengalami kerugian di Binomo, mungkin Anda tidak akan bisa menuntutnya. Kedua, perusahaan tidak memiliki kantor di Indonesia. Saya tidak menemukan data mengenai kantor Binomo di Indonesia. Baik informasi di situs atau di iklannya tidak ada alamatnya. Kalaupun ada, itu bisa dipastikan hanya orang yang tergabung dalam sistem afiliasinya. Karena dijelaskan di BIM Partner, dimungkinkan perorangan membuat suatu usaha untuk merekomendasikan Binomo. Baik membuat perusahaan, membuat website, dan juga konten rekomendasi. Ketiga, di dalam kegiatan investasi di aplikasi Binomo tidak ada kegiatan jual beli barang, melainkan hanya gambling pilihan harga akan naik atau turun. Ini masuk kategori money game. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata investasi termasuk kata benda yang didefinisikan sebagai bentuk penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada banyak bentuk investasi yang ditawarkan kepada konsumen tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama menyangkut pembagian keuntungan. Yang di awal penawaran justru menjadi strategi marketing utama untuk menarik nasabah. Alih-alih mendapatkan keuntungan, justru dana nasabah yang tersimpan juga ikut lenyap dan tidak jelas. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan istilah investasi bodong. Keempat, investasi yang ditawarkan jelas tidak masuk akal, menjanjikan kekayaan dalam waktu singkat. Jangan tergiur keuntungan tinggi karena ada risiko. Memang tidak semua tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan yang menarik bisa dikategorikan investasi bodong. Namun ada baiknya Anda waspada jika mendapat tawaran yang demikian. Kenali karakteristik utama penipuan investasi, yakni return atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi bahkan seringkali tidak masuk akal. Produk investasi yang ditawarkan tidak ada jaminan sama sekali, baik dijamin dengan instrumen tertentu seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah. Ini jelas tidak ada. Yang dimaksud di sini jaminan secara nyata berdasarkan hukum investasi di Indonesia. Jadi, kendalikan diri Anda. Lakukan penghitungan matematika secara sederhana untuk memperkirakan apakah tawaran tersebut masuk akal atau tidak. Apalagi jika tawaran investasi dengan embel-embel modal yang jumlahnya tidak terlalu besar, tapi Anda dijanjikan keuntungan yang sangat besar dalam jangka waktu singkat. Jelas ini potensi bodong. Kelima, situsnya jelas sudah diblokir berulang kali, tapi masih saja beroperasi dengan mengganti domain baru. Lakukan pemeriksaan dokumen nama perusahaan secara online. Setiap lembaga atau produk keuangan, terutama yang menghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi, harus mengantongi izin resmi dari instansi terkait dan berwenang dalam mengurus masalah ini, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti). Itulah yang melatar belakangi saya menyatakan Binomo bodong dan afiliasinya pembohong atau masuk kategori penipu. Semoga kita bisa sama-sama belajar, sama-sama tahu kebenaran,
agar tidak makin banyak korban dari binomo ataupun afiliasinya. Baiklah, mungkin itu saja pembahasannya. Follow akun sosial